Mereka berdua berzikir dengan nama Allah yang a'zam. Jadi ada al-asmaul husna, nama yang bagus, ada nama yang a'zam. Apa bedanya? Nama yang a'zam itu kalau kita baca, apapun doanya, mantranya langsung mujarab. Apapun permohonannya langsung jadi. Nah itu orang, saya kasih tahu lagi, laki-laki itu syahwatnya di pandangan, perempuan pada sentuhan. Tapi disentuh orang yang dia suka. Ya. Kalau laki-laki, siapa aja yang seksi menurut dia, nafsu dia. Kalau engkau ingin menjadi kekasih Allah, ittaqu kullama yusghil anillah. Hati-hatilah terhadap sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah, ya. Rahasia malaikat yang sebenarnya semua ulama sudah tahu. Yang dia cari di muka bumi itu cuma dua. Orang yang ahli zikir dan orang yang silaturahim. Ahli silaturahim. Dan itu hanya ada di majelis ilmu. Qala Allah Ta'ala, ya Allah berfirman, fakhtaru malakain min khiyarikum. Ya udah kamu pilih dua malaikat terbaik min khiyarikum ukhbituhuma ilal ard. Saya akan turunkan dia ke muka bumi. Biar dirasain kan, kecil-kecil kayak Gus Kohar, nikah juga kan. Kita kirain orang begini gak ada syahwatnya kan. Serius loh, Anda kira itu gak ada syahwatnya loh. Anda kira dawami yang badan gede gitu baru punya syahwat. Ternyata sampai sekarang dia belum kawin-kawin juga. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Serius ya. Orang jalannya Masya Allah, kalau ngomong pelan, tapi lucu ya. Ternyata cinta juga sama awewe. Dan itulah sebahagia-bahagia perempuan tuh yang itu dapat tuh ya. Gak bakal dimarahin kan sama dia. Mau marah aja kayaknya pelan gitu. Barakallahu fikum ya. Semoga pernikahannya diberkahi Allah. Amin. Sorry Gus Kohar. Fakhtaru, dicarilah itu, dikumpulin siapa yang paling kuat zikirnya. Malaikat itu cash. Dia kalau ada orang zikir, nurnya langsung kelihatan. Sayapnya langsung banyak. Ini malaikat yang sayapnya terbanyak, nurnya paling kuat. Gak tanggung-tanggung. Ya. Ini ngelewatin Jibril ini. Jibril lewat sama dia. Bedanya Jibril cuma sholat doang, nurnya kesimpan, nggak ketahuan. Sama dia nih harut marut, zohir, kesolehannya zohir, nurnya pun berlipat. Jadi malaikat itu, ini rahasia malaikat yang sebenarnya semua ulama sudah tahu. Yang dia cari di muka bumi itu cuma dua, orang yang ahli zikir dan orang yang silaturahim. Ahli silaturahim. Dan itu hanya ada di majelis ilmu. Ahli zikir, majelis ilmu. Makanya orang silaturahim, itu kan asbab dia bermajelis. Itu dibersamain terus malaikat. Antum percaya ya? Maka ke majelis niatnya sahih. Kalau dapat jodoh sih alhamdulillah. Cuma nanti kalau gagal, jangan sampai ngajinya gagal. Biar jodohnya gagal, ngajinya jangan berhenti. Kecuali tujuan ente cari laki bini di sini. Berhenti dari sekarang. Ya. Tujuan kita di sini hanya untuk taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru konflik-konflik dikit, terus sudah nggak mau ngaji. Ya. Gimana kalau konfliknya besar, bisa ente kafir murtad. Konflik dikit udah nggak mau datang ke majelis. Ya, cuma masalah ayang dan gak ayang. Ya. Kalau nggak bisa ke majelis itu, ke majelis yang lain. Yang penting ngajinya
Jalan terus. Jangan sampai ngomongin, ya sama aja orang majelis. Menakal. Gitu. Jahat ya jahat. Emang orang kalau bermajelis terus jadi malaikat gitu. Antum belum pernah lihat Buya Asfi marah? Itu kaki orang, jatuh sama dia. Aneh gak bayang orang mukanya kalem-kalem gitu. Yang ditendang sama dia, itu namanya pemimpin semua orang beriman. Namanya. Itu nama simbolis ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngajinya mah dikit, candanya yang banyak nih, mohon maaf. Fakhtaru Harut wa Marut. Mereka pilihlah Sayyidina Harut, Sayyidina Marut. Kenapa saya sebut Sayyidina? Ini tradisi guru-guru kita nyebut malaikat dengan kata Sayyidina, ya. Oh, dia kan pendosa. Emang guru kita yang kita sebut Sayyidi Syekh juga nggak pendosa? Guru kita kan Sayyidi Syekh. Apa arti Sayyidi Syekh? Tuan guru. Sama dengan Sayyidina malaikat, tuan malaikat. Nah, itu orang Brunei itu sampai hari ini kalau ketemu pakai tuan. Kayak kita zaman tahun 80-an, 70-an di Padang tuh kan masih gitu kan, tuan, uwan, tuanku. Masih ada di sana. Di kita udah hilang ya. Wa kana min a'badil malaikah. Ini malaikat terbaik. Farakaballahu ta'ala fihi masyahwah. Allah kemudian pasangkan pada mereka berdua perangkat bernama syahwat. Ternyata yang dipasang cuma syahwat doang, marah nggak dipasangin ya? Ya, saya baru ngeh ini. Yang dipasangkan cuma syahwat. Maka ini orang nggak pernah marah. Jadi Harut Marut ketika jadi manusia, inilah yang mau saya sampaikan. Ini mungkin bagi orang disebut imajinasi, tapi dalam ajaran kerohanian tidak ada imajinasi kecuali itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mungkin dia pernah terjadi di suatu masa, di masa terdahulu. Contoh, kalau kita buka cerita-cerita novel-novel, komik-komik, dan sekarang jadi film-film yang disebut sci-fi atau fiktif gitu ya, atau novel-novel dewa-dewa, tuhan-tuhan lama. Ada yang disebut makhluk suci di langit yang kemudian diturunkan ke bumi. Ada kan begitu? Itu ceritanya, dasarnya ada pada kisah Harut dan Marut. Ada di Harut dan Marut ya. Bedanya kalau di cerita Cina, pas jadi manusia nggak sakti gitu. Kalau ini jadi sakti. Ada yang sakti juga kan? Ya. Maka ini kita perlu sampaikan, karena orang nanya, dewa itu apa di Islam? Kalau pakai ilmu perbandingan agama, analognya mereka dalam konsep kita itu mirip dengan malaikat. Tapi belum tentu juga dewa itu malaikat. Tapi bisa jadi iya. Karena ini tidak ada kata pasti, analog ini jangan kemudian diyakini. Ya, itu cuma cara kita memahami ajaran-ajaran terdahulu. Wa amarhuma ayyahkuma fil ard bainan nas bil haqq. Lalu diperintahkan mereka untuk mentadbir alam ya, mentadbir bumi. Ya, wa nahahuma 'anil syirk. Melarang keduanya dari syirik, membunuh, wazina, syurbil khamar, minum khamar, wa kana yaqdiyani bainan nas yaumahuma. Hari-hari kerjanya ngapain? Menyelesaikan masalah manusia. Mirip kan kayak cerita-cerita sci-fi, ya, atau bukan sci-fi, ya ini, yang cerita film-film pendekar-pendekar Cina itu loh, ya mirip-mirip bener. Ini bukan cocok lagi ya bro, emang cocok, karena sebelum di tanah Arab, tanah Timur Tengah, kan kisah-kisah nabinya gak dimunculkan. Terus space itu kemana? Padahal ya tidak ada satu kaum kecuali Allah pernah mengutus seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya kita Asy'ari. Tiada satu kaum disiksa kecuali Allah utus dulu seorang rasul. Berarti ada rasul di situ yang mengajarkan tentang ini. Atau terjadi di mereka hal ini.
Hari-hari mereka ngurusin persoalan manusia. Faida amsaya, kalau sudah mulai petang ya, mulai sore. Kalau bahasa Melayu lama tuh petang itu sore ya, kita nyebutnya hari ini sore. Dzakara ismallahil a'zam. Mereka berdua berzikir dengan nama Allah yang a'zam. Jadi ada al-asmaul husna, nama yang bagus, ada nama yang a'zam. Apa bedanya? Nama yang a'zam itu kalau kita baca, apapun doanya, mantranya langsung mujarab. Apapun permohonannya langsung jadi. Nah itu orang kalau punya al-ismul a'zam. Wasa'ida ila sama. Kalau malam mereka naik ke langit. Mirip-mirip kan ceritanya. Fakhtasamat ilaihima, suatu hari, pas hari-hari besok nih, ada seorang perempuan yang cantik sekali yang bernama Zahra. Zahra itu terjemahnya apa, Bia? Bunga apa? Bunga mawar, berduri toh. Itulah ceritanya. Mawar itu cantik, tapi pas dipegang berluka. Ada lukanya, itu Zahra. Para Zahra secara arti itu artinya sesuatu yang kelihatan indah. Si perempuan ini perempuan jangan tersinggung ya, ini cerita kitab. Ini antum boleh percaya, boleh enggak. Kalau aneh masih percaya. Wa kanat min ajmalin nisa min ahli Faris. Ini perempuan yang paling cantik dari negeri Persia. Sudah tahu belum cewek Persia? Kata orang Arab, cewek Persia paling cantik. Kata orang Persia, orang Indonesia paling cantik. Persia-Persiaan itu. Kenapa? Ini yang ngomong Zamakhsyari, saya udah sering sebut. Kata Zamakhsyari di Al-Kasyaf, ketika semua orang Arab mengatakan al-bayat nisful jamal, kulit putih itu separuh cantik. Kata beliau, enggak, bagi kami sawo mateng itulah separuh hot. Ngeliat tuh langsung hot dia. Maka hati-hati nih kalian nih, ditarget sama bule. Ya. Dia bule nakal sih. Kalau bule baik mah pengen akad ya kan. Fa akhadhat biqalbayhima. Ternyata karena ada syahwat ditaruh di darah mereka. Pas ketemu mata, pleng. Ketemu mata si pemuda Harut dan Marut. Itu kan umurnya turun, umur 32-an, 33. Itu cowok lagi cakep-cakepnya kalau orang Arab. Ya, cantik cewek aja lewat. Itu ada cowok Arab lewat, cewek cantik lewat. Kita ngeliatin cowoknya. Kok cowok cakep bener ya? Padahal kita cowok loh. Ya, kok jenggot dia bagus, rapi gitu. Kita kalau ada jenggot langsung begini kan, wiot. Kalau dia tuh rapi tuh. Kayak dipasangin gitu sama Allah tuh. Nang sunnah jenggot tuh kurang terlalu cocok sama Buya ya. Kayak kita dikit aja lah lumayan, alhamdulillah ya. Karena intinya jamal, indah. Aneh kalau udah panjangan dikit jadi nggak indah, maka aneh rapin lagi. Gini aja udah gatel-gatel ini. Udah kemana-mana dia. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Itu orang cakep, ya. Ternyata orang yang gagah itu bisa jatuh cinta juga. Aneh kira kalau cewek cantik tuh nggak bisa jatuh cinta sama kita. Ternyata bisa, Bu ya. Kira kalau orang cantik tuh dia tuh kayak punya levelnya apa gitu. Sama cowok cakep, tahu dia suka orang-orang yang menurut orang nggak cakep. Itu kejadian. Fa akhadhat biqalbayhima. Konsultasi dirasa ke hati. Ketemu mata, jatuhlah hati. Condong mato kanan rancak. Jadi condong matanya kepada yang cantik-cantik, bener nggak? Kepada yang cakep-cakep, bener nggak? Makanya antum senang lihat yang cakep-cakep. Mau cowok, mau cewek sama aja. Ada cakep itu lawan jenis, ada alam, ada lukisan, ada gambar. Mata kita senang, maka kita beli handphone bagus-bagus, layarnya. Karena enak kelihatan. Beli apa lagi?
beli cat. Buat muka. Kalau nggak muka ya dicat, tembok dicat. Jadilah rumah. Pengen kelihatan indah sama orang. Lupa ngecat kolbu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fa akhadhat biqalbayhima. Perempuan ini membuat jatuh cinta pemuda Harut, pemuda Marut. Lama-lama carut marut ini. Farawadahuma an nafsiha fa'abat summa awadat fil yaumi tsani. Ya, digoda-goda lah. Si cewek ini tahu dia cantik kan, jual mahal dia. Fa'abat. Ya. Farawadahuma an nafsiha fa'abat, ya, dia jual mahal summa awadat. Tapi besok datang lagi katanya nggak mau. Ya, digoda nggak mau. Besok datang lagi, ternyata kepikiran juga malam-malam kayaknya sama dia. Dipikir-pikir cakep juga tuh yang godain aneh gitu. Ya, bukan gitu, yang godain aku. Bang Do tuh contohnya. Dia yang nyontohin, yang ngajarin aneh itu dia tuh. Parah tuh dia tuh. Fafa'ala mithla dzalik fa'abat. Dia goda lagi tapi dia nggak mau. Si perempuan nggak mau. Wa qalat illa an ta'buda. Oh, ternyata si perempuan ini ada siasat. Aku mau mengikuti mau kalian dengan satu syarat. Anta abuda ma'abud. Kamu menyembah yang aku sembah. Tusalliya li hadzal sanam. Sembahlah berhala yang aku sembah. Wa taqtulan nafs. Bunuhlah orang di hari esok. Farawadahuma fa'aradat. Ya begitulah goda-godaan lagi. Fa'aradat. Maka dia nggak mau juga lagi. Faqalat lahuma maqalat bil amas. Dikasihlah syarat. Ya. Karena si Harut Marut mengatakan innallaha nahana anha. Kami dilarang dari hal itu. Fansarafat summa adat, ya. Liyaumil tsalis, di hari berikut datang lagi. Wah, ini bacanya kelompat, Bu, ya. Ini tanda udah mulai ngantuk ini. Wa taqtulan nafs wa tashrabal khamr fa abaya hadil. Jadi disuruh, ya, nyembah berhala, bunuh orang, minum khamar, dan mereka nggak mau. Apa kata mereka? Ini diharamkan oleh Allah kepada kami. Jadi orang mau maksiat tuh tahu loh dia itu haram. Ini buktinya dia tahu, hafal di ayatnya. Besok datang lagi tuh perempuannya. Fa'aradat 'alaiha. Ini saya juga dapat pelajaran besar di sini. Perempuan tuh kalau sudah masuk satu kepercayaan kepadanya, itu sangat memegang teguh. Itu sebab mohon maaf nih kaum perempuan. Perempuan ini kalau percaya khurafat melebihin laki-laki. Makanya ibu-ibu kalau ngelahirin rempong. Karena si nenek-nenek itu banyak pantangannya. Ini yang ngelahirin, dia yang punya pantangan. Enggak boleh begini. Emak-emak namanya kan kalau ngelahirin kan capek ya. Kita nggak pernah ngelahirin sih, jadi nggak tahu rasanya. Coba ngelihat istri kita ngelahirin tuh kayaknya lelah gitu. Udah nyusuin lelah gitu. Katanya nggak boleh tidur habis maghrib. Ya, gitu kan? Mana dalilnya, kata Bu Yayunal? Nggak ada itu. Kata Bu Yayunal nih ya. Ya, pamaleh gitu. Kalau di kampung kita mah pamaleh itu pemalas. Sama bini kita dikunci pintu biar neneknya nggak masuk. Kacau. Ternyata si neneknya kurang cerdas dibandingkan cucunya, ya. Tapi benar, emang ada makhluk datang. Orang kalau ngantuk-ngantuk begitu kan, antara sadar dan nggak sadar, trans, dia akan bisa ngelihat alam yang tadi nggak diizinkan lihat semenjak zaman Nabi Syed. Lihat dia tangan megangin. Itu benar juga tuh nenek-nenek khurafat itu. Terus apa lagi di sini? Faqalat lahuma ma qala bil asfaqala as-salatu li ghairi la dhanbun 'azim wa ahwanu thalath syurbul khamr fashariba. Karena cintanya sudah gabut, mabuk sama cinta. Ya. Karena dipandang-pandang terus. Ini hati-hati nih main pandang-pandang nih kalian, ya.
Wih, anak muda ya? Bukan anak muda, punya bini juga hati-hati pantainya. Ya. Apa kata beliau nih? Kata Harut Marut, nyembah selain Allah nggak boleh, kan soleh, benar kan? Bunuh nggak boleh, kan soleh tuh. Kalau gitu, mereka berijtihad loh. Akhafud dararain. Al-akhzu bi akhafid dararain. Itu ya. Mengambil yang paling sedikit dorornya. Itu kan kaidah usul fikih. Dipakai ke bab hakikat, kan nggak boleh. Itu kan bab hukum. Hukum yang sudah ya apa, ada kejadian nih. Kita nggak ada pilihan, baru pakai bab itu. Ini kan masih ada pilihan. Ya, ini pakai kaedahnya sahih, tapi mahal tempatnya tidak sahih. Jadi nggak semua orang pakai dalil itu benar. Ya, nggak semua orang mengatakan ini dalilnya. Seperti sahabatnya Buya Yunal yang baru meninggal itu. Ente tahlilan nggak? Nggak ya? Tahlilan dong, kirim Fatihah lah. Imam Subuki meninggal, Ibnu Taimiyah dia baca Fatihah. Itu musuhnya dia coba. Nggak nyampe kan kata dia waktu di sini. Pas kita kirim kan nyampe. Orang GoFood aja nyampe. Emang lebih kuat yang di handphone itu daripada yang di kolbu? Sejak kapan ente lebih percaya yang dibuat Cina sama Amerika itu sama Korea itu daripada yang Allah ciptakan di kolbu? Ya, masih kurang yakin. Kirim Fatihah nyampe. Orang hidup aja merasakan, apalagi orang udah meninggal. Ya, kirim aja. Oh, dia bilang nggak nyampe. Kan dia waktu dia masih hidup. Kan sekarang udah mati. Jangan dendam dong. Cukup dialah yang pendendam. Itu ambil Imam Subki itu amalan dia. Dia baca Fatihah ke orang yang menyesatkan dia. Tapi nggak usah buat tahlilan, bro. Nggak usah juga. Baca doa aja. Aneh doain loh dia. Kasihan dia, kasihan, kesepian kan. Sebanyak itu orang datang nggak ada satupun baca Fatihah. Padahal imam dia Ibnu Qayyim bilang Fatihah nyampe. Ibnu Taimiyah bilang Fatihah nyampe. Muhammad bin Wahab percaya Fatihah bermanfaat. Loh, kok sekarang mereka nggak percaya? Yang diikuti Bin Bas bilang percaya nggak ya? Nyampe? Nggak nyampe ya katanya? Kayaknya nggak nyampe ya, mungkin karena dia nggak lihat kali ya. Dia kan nggak bisa ngelihat soalnya. Jadi nggak baca buku imamnya. Serius, aneh ngomong nggak bukan menghina, tapi ini asli. Nggak baca dia. Giliran dibacain tuh saya bilang, ini buku bukan karya Ibnu Qayyim nih katanya. Jadi nggak cocok. Jadi karya Ibnu Qayyim itu harus dia yang nentuin. Sama kayak Buya Aldomi. Kalau dia wali nih, pasti ciuman mana katanya, ciuman tangan. Ternyata Buya Aldomi nggak cium tangan sama dia. Maka Buya Aldomi bukan wali. Fasyariba, dicarilah yang paling ringan dari membunuh. Dan satu lagi, menyembah selain Allah. Kalau minum kan icip dikit. Inilah cerita, melihat semua novel-novel, komik-komik, film-film, setan-setan, apa yang kita sebut, apa namanya, yang menjelma-jelma itu namanya apa ya? Siluman. Siluman kan bahasa kita. Kalau bahasa mereka ya ini perempuan. Ternyata minum, ya dibuat. Dan kalau orang sudah minum, kalau membunuh emosi, mereka nggak punya emosi. Nyembah, mereka punya tauhid. Bukan udah tauhid, bukan. Udah tauhid di belakang, dari sini atau doang. Giliran minum, karena sudah kebelet nafsu, dia ambil minum. Karena kayaknya ini nggak masalah nih. Asbab dia nggak punya emosi. Dia nggak punya emosi, tapi dia punya syahwat. Udah kebelet sudah. Walhasil
syariba wantashaya wa waqa'a bil mar'ah falamma faragha ra'ahuma insan fakhafa ayadhhar alaihima faqatala. Lengkap kecuali satu. Untung lengkap satu. Dibandingkan Barsisa selamat dia. Barsisa kan nggak selamat. Anda lupa nerjemahin, sorry. Fasyariba, lalu dia minum. Orang ini berdua minum. Lalu orang ini kehilangan akal. Kalau akal sudah hilang, akal itu yang mengikat syahwat. Akil, sesuatu yang mengikat. Ikol bermakna sesuatu yang, maka hewan ternak, oleh orang Arab, hewan ternaknya onta. Maka onta itu disebut ikol. Lau mana'uni ikalan, kata Abu Bakar. Kalau mereka menahan hewan yang kita ikat ini, yaitu onta dari zakat, laqataltuhum, aku akan serang. Ini makna kata akal. Akalnya sudah putus, sudah lepas. Wa waqa'a bil mar'ah, syahwatnya menggebu-gebu. Nah, nih perempuan nih ya. Laki-laki kalau sudah syahwat akalnya hilang. Itulah alasan kenapa kalau laki-laki sedang berminat ke pasangannya, walaupun sudah di atas kendaraan, kan gitu di hadisnya, turunlah. Ya, redamlah syahwat laki-laki itu. Suami yang sah. Ya, kenapa? Akal dia sudah hilang. Ada laki bunuh istrinya? Itu masalah urusan zikrun wa zakarun itu. Ini saya nggak ngomong feminism, oke? Kita lagi ngomong dorar. Kan sekarang, kalau kita yang pengen gimana? Gitu sekarang perempuan kalau baca kitab hadis pakai katanya manhaj mubadalah. Manhaj, kalau laki-laki begitu kita boleh nggak gitu ke laki-laki? Kalau digituin semua kan rempong ente. Ya kita sunat ente sunat, ya kan? Bisa nggak? Apalagi kita kerja atau kerja bisa. Oke. Ada yang nggak kalian bisa? Coba imamin kita. Bisa nggak? Maka metode mubadalah itu hanya bisa untuk beberapa hal. Ini kepada orang peminat feminisme, ya. Jangan main pukul-pukul rata aja. Oke, kita tinggalkan tentang feminisme ya. Saya bukan penyerang feminisme, tapi kan boleh kita mengkritisi toh. Mereka kritisi ulama aneh, masa aneh nggak boleh kritisi mereka? Kalau giliran kita dikritisi, kita harus terima gitu. Terus giliran ente dikritisi nggak terima, dianggap kita nggak demokratis, dianggap kita nggak terbuka. Itu kan suka-suka mereka tuh Bu ya. Ya, kesombongan intelektual. Kalau ada orang maksiat, apakah itu korupsi, apakah ini berbuat ini, ketahuan. Di masa-masa sebelum presiden-presidennya ini, ketahuan ada anggotanya korupsi, apalagi keluarganya, itu orang dimatiin. Kenapa? Dia takut maksiatnya ke sama. Setelah diberi syahwat kepada si orang, kalau habis maksiat, itu kesadarannya balik. Karena syaitan pergi ninggalin terus ketawain dia, rasain loh. Ya. Terus tiba-tiba orang tuh menangis. Menangis kan? Mohon maaf, kalian yang onani, habis onani nangis, nyesel loh. Berarti itu maksiat. Itu maksiat. Kenapa? Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh kalau darurat, kata Ahmad bin Hanbal. Kalau ente jajan yang haram baru boleh. Tapi Imam Syafi'i mutlak. Mutlak nggak boleh. Imam Syafi'i agak ketat bab itu ya. Imam Ahmad nggak tahu asbabnya kenapa tuh. Ternyata ada pengikutnya nanti yang bilang onani nggak membatalkan puasa Bu ya. Bu ya paham kan itu? Dan itu orang hilang semua ya. Coba rasain kalau lagi syahwat gimana? Hilang akalnya? Hilang akal kita. Ya. Jadi saya nggak ngomong tentang mubadalah. Kalau kalian sayang dalam bab agama, sayang suaminya supaya tidak bermaksiat, tidak liar, tidak kemudian jahat, ya redamlah itu. Ya. Diredam, selesai itu. Laki-laki itu kalau dapat haknya, kalau bahasa joroknya jatahnya, adem tuh, ya. Nggak ada lagi petir di langit itu.
Nih, aneh kasih tahu lagi. Laki-laki itu syahwatnya di pandangan. Perempuan pada sentuhan. Tapi disentuh orang yang dia suka. Ya. Kalau laki-laki, siapa aja yang seksi menurut dia, nafsu dia. Nah, ini muskilah. Makanya perempuan kalau suaminya sudah berhajat, langsung kasih. Ini pelajaran dari Harut dan orang udah ngebet begini. Malaikatnya ngebet coba. Malaikat syahwat. Bahasa joroknya apa? Ya udah bahasa halusnya malaikat nafsu gitu. Itu kan masih oke lah ya. Inilah realita kalau malaikat dikasih syahwat, tetap aja malaikat nafsu. Apalagi orang-orang kayak beliau-beliau ini, ya. Jadi aneh nggak heran nanti kalau beliau-beliau ini nakal gitu matanya. Orang-orang itu ya sama aja lah itu. Apalagi perempuan, ini kan melototin Nabi Yusuf, katanya nggak nafsu kalau ngelihatnya. Ternyata kalau sudah ada rasa perempuan tuh, baru dia tersentuh oleh mata. Kalau belum, dicari dulu rasanya Bu ya. Allahumma sholli sotoy kita Bu ya. Selamat sotoy. Fa khafa ayazhar alaihima faqatala. Orang kalau takut kelihatan maksiat maka dia bunuh. Maka dia bunuh orang yang lihat. Padahal si perempuan itu siapa? Perempuan itu syaitannya manusia. Yang tadi, bukan kalian ya? Syaitan yang datang ke Harut dan bunuh, dosanya besar nggak? Berarti 2 maksiat dong, 3 maksiat mereka sekaligus. Di riwayat Sayyidina Ali, ada tambahan, perempuan itu mengatakan, oke, ini orang lagi mabuk nih. Kalau kalian emang sayang sama aku, tolong kasih dulu Ismul A'zam yang kalian pakai kok bisa terbang. Ternyata mau terbang pakai Ismul A'zam. Pakai nama orang terbang itu. Nama Allahnya harus nyambung sama diri nama dia. Minta deh. Gak bisa main naik-naik doang. Maka kita gak percaya orang bilang, nih perasaan kayak terbang ke langit gitu. Pakai nama yang mana dia terbang kan? Gurunya gak pernah nalkinin. Udah mimpi-mimpi aja. Ternyata ditalkin di YouTube. Halunya banyak. Ya, kalau sudah begitu halunya banyak. Akhirnya si Harut dan Marut menghajarkan fa'allamaha dzalik. Ya, mengajarkan ya orang lagi mabuk. Dilakukan semua maksiat dan dia buka rahasia langit. Si perempuan itu, ini riwayat Sayyidina Ali. Ya. Kisahnya disebut oleh Imam Munziri dalam beberapa versi, Imam Ahmad, Ibn Hibban, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, itu banyak sekali. Naik si perempuan itu dan dia menghilang bersamaan dengan munculnya. Dari dulu kan sudah ada planet Venus, kan sudah ada dari dulu. Karena dia terbang di saat Venus mau terbit, disebutlah Venus itu Zahra. Tapi oleh mitologi orang mungkin di bagian Asia mana, dianggap itu dewi. Ya, dewi yang dewi kecantikankah, ya, yang naik dari bumi. Nah, berarti apa yang masuk ke alam bawah sadar semua orang di muka bumi, bintang kejora, itu dewi kecantikan, gitu kan? Itu ternyata Dewi Kuan, apalah nyebutnya. Kuan apa? Kirain Kuan. Kuan itu hanya orang Padang yang paham itu. Mereka memahami itu masuk ke alam bawah sadar, mulai dari Eropa sampai ke pojok Papua. Orang tahu itu bintang ada mitologi yang sama. Bintang kejora kah sebutannya? Dewi kecantikan kah? Dewi cinta kah? Tuh, jadi mitologi itu ternyata ada di kitab. Artinya asalnya dia bukan mitos. Emang ada basicnya, ada ilmunya, ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sa'idat ila sama famasakhaha Allahu kaukaba. Kalau di riwayat ini malah lebih gila lagi. Itu yang saya nggak percaya riwayat ini ya. Naiklah dia ke langit, lalu Allah mengubah wajah dia, dirinya menjadi bintang kaukaba. Nah itu kita nggak percaya itu. Maka ini Isra'i, lihat, walaupun sanadnya kata Imam Hajar, kisah Harut Marut sanadnya hasan, ya. Tapi kalau yang cerita tambahan riwayat dari ini, saya nggak, ghair ma'qul, ya. Nggak masuk dalam ilmu akliyat, nggak masuk. Qultu qissatu Harut wa Marut dzakaraha al-Mundhiri fi syurbil khamar dan lain sebagainya. Dan kata Ibnu Hajar, kisah Harut Marut itu di Quran ya, udah pasti ada, tapi detailnya dianggap hasan. Dan Sayyidina Ibnu Hajar mengatakan ini khilafan liman za'ama butlanaha. Ini berbeda dengan orang yang menilainya batil ya. Perempuan itu melakukan perbuatan mesum, masih bisa terbang loh pakai asma. Betul tuh? Berarti nggak ada tuh kata orang, aneh kalau lagi maksiat terus doa aneh nggak ampuh, nggak ada. Yakin nggak? Doa itu mesti yakin dan bacaannya harus sesuai yang disebut al-ismul a'zam. Ya. Perempuan ini bermaksiat, dia menipu dua malaikat. Dan dia menyuruh dua malaikat itu untuk menyembah apa yang disembah. Di sinilah kita faham kenapa ada orang-orang animisme menjadikan syahadat sebagai doa dan ampuh. Di Indonesia loh. Mereka kalau ngobatin pakai bismillah, pakai syahadat. Katanya doa syahadat, katanya namanya gitu. Untuk ngobatin orang, tapi dia nggak percaya Nabi Muhammad SAW. Wah, nggak sampai ke bab isyarah, itu bagian Buya Aldomi ya. Tapi sedikit saya sampaikan di sini. Kisah ini itulah dunia. Ya, dan beliau mengajarkan agar kita, kalau engkau ingin menjadi kekasih Allah, ittaqu kullama yusghil anillah. Hati-hatilah terhadap sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah ya. Gimana supaya kita nggak sibuk dengan selain Allah? Caranya kenali Allah. Tapi bagi orang dulu, kenapa jadi wali jadi sulit? Tinggalkan dunia, talak dunia. Ya benar, cara nalak dunia yang paling ringan, sibuklah mengenalinya, sehingga engkau jatuh cinta kepadanya. Sehingga ngebet bertuhan itu. Orang ke syahwat aja bisa ngebet, ke cewek cantik bisa ngebet. Siapa yang membuat perempuan itu berwajah cantik? Siapa yang buat Nabi Yusuf itu berwajah tampan sehingga perempuan gak merasakan sakit ketika memotong tangannya? Allah. Itu nur jamal baginda sallallahu alaihi wasallam yang dipercikan ke mereka semua. Oleh karenanya orang yang kenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazuhdu alaihi yasir. Maka zuhud bagi dia mudah. Tapi kalau antum kenal Nabi Muhammad SAW hanya bagian-bagian yang zahir-zahir, ya salam. Jadi, cara paling ampuh untuk mengobati kita dari fitnah dunia. Karena kita nggak bakal selamat dari itu. Pasti kita punya maksiat. Ini ke depan nih, malam ini saya sampaikan. Semua kita pasti pemaksiat dan bakal tetap bermaksiat. Walaupun gak niat. Emang ada usoli, nawaitu syurbal khamri gitu ya. Sengaja aku minum khamar gitu. Isyanan lillahi ta'ala. Karena durhaka. Emang begitu? Enggak. Orang maksiat tuh enggak ada niatnya. Tapi terbersit di hatinya gitu. Dibersitkan dalam zulumat yang mengelilingi kolbunya. Dan yang bisa menawar itu cuma satu. Kajian ma'rifat. Orang kalau ngaji ma'rifat dia akan sibuk dengan kekasih sejatinya, Allah SWT. Maka dia kalaupun mencintai yang di dunia, yang hanya yuqarribuhu ila habibihi, yakni Allah Ta'ala. Jadi kalian gak boleh cemburu dengan Allah.
Jadi orang mencintai kita hanya karena dia cinta kepada Allah. Kita nggak boleh cemburu. Coba, mohon maaf nih. Dawami nih dicintai seorang perempuan karena mirip suaranya sama mantan. Suara kamu mirip dengan mantan aku gitu ya. Aduh. Lain lagi kalau ini Dajum misalnya. Senyumnya mirip sama mantan aku. Ada satu lagi, cerdasnya mirip sama mantan aku. Nyusok bener tuh. Berarti dia gak cinta kita tuh. Dia cinta mantan dia yang mirip sama yang ada mirip-mirip kita gitu. Cemburu nggak? Cemburu. Tapi kita nggak boleh cemburu kalau ada orang cinta kita, karena dia melihat ada kecintaan Allah pada diri kita. Jadi bagi dia, aku kalau cintain dia, aku nggak terjebak pada cintanya, tapi aku akan tambah ditendang terus maju cinta kepada Allah SWT. Kalau begitu enti jangan lepasin. Jangan dilepasin. Kejar terus. Tapi ngejarnya pakai cara Allah. Idza hamma ahadukum ya fa'asbighil wudu wa shalli rakaatain faqul, ya, doa istikharah ya. Kalau kamu menginginkan suatu, dan keinginan yang paling berat dari suatu adalah ingin punya pasangan. Itu himmah yang paling kuat. Maka wudu yang bagus, sholat 2 rakaat, lalu istikharah. Doa istikharah itu doa mu'allimi kalau bahasa Buya Asfi wa Aldom itu. Itu istikharah mu'allimi billah. Ya, belajar kepada Allah. Nolkan diri biar Allah yang ngisi. Insya Allah Allah mudahkan ya. Ya, aminnya kayaknya udah capek ngaji nih ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aneh juga udah capek ngomong soalnya. Semoga Allah melimpahi al-bahr al-madid ala qalbina qalban hadid ya. Walaupun hati kita ini sekeras besi, semoga Allah melimpahkan terus cahayanya, kalbunya, sehingga kalbu kita yang keras itu lebur ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim, salli ala Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah salam dan sayang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan keberkahan salam, keberkahan cinta yang ada pada beliau mengalir pada diri kami. Ya Allah, Engkau maha tahu semua dosa kami. Engkau maha tahu semua aib kami. Engkau maha tahu semua masa lalu kami. Engkau maha tahu semua dosa yang ada pada mata kami, semua dosa yang ada pada lisan kami, semua maksiat yang ada pada telinga, tangan, kaki, dan kemaluan kami, semua maksiat yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, semua maksiat kedurhakaan, kemunafikan yang ada di dalam kalbu kami. Ya man huwa alimun bidzatis sudur. Wahai yang maha mengetahui, jangankan yang zahir, yang batin pun Engkau maha tahu. Yang kami sembunyikan paling dalam di dalam memori kami, Engkau pun tahu. Yang kami sudah tutup lama, kami tutup jauh, kami tutup sejauh-jauh, Engkau maha tahu. Tapi ya Allah, jamil dan jamil. Ya Allah, walaupun kami buruk di hadapan Engkau ya Allah, kami mengaku diri kami ini buruk ya Allah. Walaupun kami ini busuk di hadapan Engkau ya Allah, kami mengaku kami ini busuk ya Allah. Sebagaimana Engkau tahu kami ini pendosa ya Allah, kami mengaku kami pendosa ya Allah. Kami mengaku kami banyak dosa ya Allah. Kami mengaku kami banyak salah ya Allah. Kami mengaku kami tidak sanggup terhadap diri kami sendiri ya Allah. Jangankan melawan syaitan ya Allah, jangankan melawan orang-orang kafir ya Allah, jangankan melawankan orang-orang yang munafik, melawan syahwat kami sendiri pun kami tidak sanggup ya Allah. Melawan emosi kami pun tidak sanggup ya Allah. Kami kalah dengan syahwat kami ya Allah.
Kami kalah dengan emosi kami, ya Allah. Kami kalah dengan sok pintar kami, ya Allah. Kami kalah dengan sok soleh kami, ya Allah. Allahumma ya alim, ya alim, ya dzal jamal wal jalal wal kamal. Semua kesempurnaan hanya milik Engkau, ya Allah. Semua kehinaan milik kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, fasturna bijamal sitri. Tutuplah semua aib kami dengan semua nur Engkau, ya Allah. Leburkanlah diri kami dalam cahaya keindahan Nabi Engkau, ya Allah. Kekasih Engkau, ya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasul. Assalatu wassalamu alaika. Assalatu wassalamu alaika. Wahai baginda Rasul, terimalah kami jadi umat Engkau. Tuliskan nama kami dalam daftar nama umat Engkau yang Kau beri syafaat. Meskipun kami pendosa, wahai Rasulullah. Meskipun kami belum mengamalkan sunnah Engkau, ya Rasulullah. Isfa'alana ya Rasulullah. Isfa'alana ya Rasul. Allahumma ya Allah, syafi' li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan izin kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kami di dunia dan di akhirat. Bantu kami di dunia menghidupkan sunnahnya, wafat dalam agamanya, dibangkitkan dengan nama Engkau dan namanya, dan dapat syafaat sehingga memandang Engkau di surga Firdausnya. Allahumma ya Allah, kami nangis pun kadang tangis ini berbohong, ya Allah. Tangis kami ada riaknya, ya Allah. Tangis kami karena bukan kami ini sungguh-sungguh kepada Engkau, ya Allah. Nastaghfiruka fi istighfarina wa fi bukaina. Ya Allah, ampunkan semua kepalsuan kami, ya Allah. Ya Allah, hapuskan semua masa lalu kami yang buruk itu, ya Allah. Mohon, ya Allah, jangan Engkau pandang, ya Allah. Jangan Engkau pandang masa lalu kami yang buruk, ya Allah. Mohon, ya Allah, jangan Engkau adakan lagi dosa-dosa yang ada diri kami kecuali Engkau ampuni, ya Allah. Allahumma ya Allah, akhiran ya Rabbana, in marra bina ya Rabbana ma'siyatun, in marrat bina ma'siyatun wa waqi'atun wa zanbun, fadzakkirna bilutfika ya latif, fadzakkirna birahmatika ya rahman. Ya Allah, jika kami terjebak dalam maksiat, dengan maksiat yang paling Engkau benci, ya Allah, tolong jangan biarkan kami teristidraj, ya Allah. Tolong tarik kami, ya Allah. Tarik kami dengan paksa, ya Allah. Selamatkan kami seselamat mungkin, ya Allah. Tegur kami dengan kelembutan Engkau, ya Allah. Jangan tegur kami dengan kemurkaan Engkau, ya Allah. Ya Rabbana, ultuf bina wal hadirin wal hadirat wa jami'i mustami'in wal mustami'at. Ya Allah, siapapun yang mengikuti kajian ini, yang mendengarkan kajian ini, yang hadir kajian ini, izinkan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin amin rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirri al-Fatiha wa bisirri Sayyidina Muhammad Sayyidina al-Fatih wa bisirri sirri al-asrar wa bisirri ruhi Ahmad wa bisirri nur Muhammad wa bisirri sirrika ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi.
يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام
صلوات الله عليك عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا وامحو عني السيئات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الفاتحة. صلى الله عليه وسلم.